Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan dalam Keluaran 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Saudara, ketika kita memulai sesuatu, langkah pertama seringkali melupakan langkah tersulit, terutama jika hal itu memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman dan menempatkan kita di tempat yang membuat gentar. Namun seseorang yang mau dipakai Tuhan sebagai alatnya tidak cukup hanya menyatakan kesediaan dan ketaatan. Ia harus menyesuaikan diri dengan panggilan kudus tersebut. Tanpa kekudusan, tak seorang pun layak dipakai Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Seperti panggilan Tuhan kepada Musa, membuat Musa bergumul untuk memulainya. 40 tahun tinggal di tanah Midian, menggembalakan domba, jauh dari gemerlapan kota. Ternyata ini menjadikannya sebagai zona yang nyaman. Dan bahkan meskipun Allah sudah memberikan tanda kepadanya, Musa masih bergumul untuk memulai langkah yang baru. Ini adalah momen krusial dalam perjalanan Musa menuju kepemimpinan. Meskipun gentar, Musa pada akhirnya tetap memilih taat kepada panggilan Allah. Dia kembali ke Mesir dengan percaya dan taat penuh kepada pimpinan Tuhan. Musa taat pada pengutusan Allah. Dia memutuskan kembali ke Mesir, suatu keputusan yang saat itu tidak mudah. Namun, dengan jaminan Tuhan, Musa pulang, dan atas izin mertuanya, Yitro, ia membawa keluarganya pulang ke Mesir. Di Mesir, Allah sudah punya rancangan untuk Musa, yaitu mempersiapkan umat Allah untuk keluar dari Mesir dengan menyertai mukjizat-mukjizat dan menyatakan firman-Nya. Namun saudara, langkah pertama itu sulit. Dan meski langkah pertama Musa ini sulit, ternyata langkah berikutnya juga ternyata tidak lebih mudah, bahkan juga lebih sulit. Karena Musa hampir saja mati karena anak laki-lakinya yang tidak bersunat seperti yang ditetapkan Tuhan sejak Abraham. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan panggilan Musa, Allah terus mengoreksi hal-hal yang belum beres dalam hidupnya. Sebab tujuan utama dari kepulangan Musa ke tanah Mesir adalah juga untuk menguduskan dia. Musa kembali ke kampung halaman bukan untuk mengulang kesalahan, namun untuk menyatakan
kebenaran. Saudara, kisah kembalinya Musa ke Mesir ini mengingatkan setiap kita bahwa panggilan pelayanan kepada Tuhan memang seringkali melibatkan resiko, pengorbanan, bahkan ketidakpastian. Akan tetapi dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk dapat melewatinya. Terus belajar percaya serta bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Bagian kita adalah melayani yang terbaik, melayani sebaik mungkin, karena semua adalah dari Allah, untuk Allah, dan untuk pekerjaan Allah. Dan percayalah, setiap kesulitan yang Tuhan izinkan ada dalam pelayanan, itu bertujuan untuk menguduskan kita. Karena pelayanan kudus hanya dapat dilakukan oleh mereka yang hidupnya kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, betapa indah firman-Mu mengingatkan setiap kami. Manakala kami menghadapi kesulitan dan tantangan pelayanan, seringkali kami ingin mundur, seringkali kami ingin berubah tidak setia. Tetapi melalui kisah kembalinya Musa ke tanah Mesir mengingatkan setiap kami bahwa ketika Musa Tuhan panggil untuk kembali ke kampung halamannya, itu bukan untuk mengulang kesalahan, tetapi justru untuk menyatakan kebenaran. Dan setiap kesulitan yang dihadapi Musa itu bertujuan untuk menguduskan dia, karena setiap pelayanan kudus hanya dapat dilakukan oleh mereka yang hidupnya kudus. Karena itu berdoa Tuhan secara khusus untuk Pendeta Hartines, untuk hamba-Mu, untuk Lose Julio yang telah Tuhan panggil, Tuhan khususkan dengan panggilan khusus sebagai seorang hamba Tuhan penuh waktu. Karena itu Tuhan kuduskan setiap kami. Melalui kesulitan-kesulitan pelayanan, biarlah kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan di situ yang hendak menguduskan setiap kami. Demikian juga untuk penatua. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya pelayanannya juga adalah pelayanan yang kudus. Oleh karena pelayanan dikerjakan, oleh karena Tuhan, oleh karena kebenaran. Ada kesulitan, ada tantangan, tetapi biarlah membuat mereka tetap hidup dalam kebenaran, sehingga kami terus dikuduskan. Karena hanya pelayanan kudus yang dilakukan oleh mereka yang hidupnya kudus. Demikian juga untuk panitia pembangunan Tuhan. Kami telah memulai renovasi dan perjalanan masih panjang ke depan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tuhan kiranya juga tolong supaya panitia ini kompak, satu hati. Dan melalui setiap kesulitan itu yang Tuhan izinkan, itu adalah juga untuk menguduskan mereka. Karena pelayanan kudus hanya dapat dikerjakan oleh mereka yang hidupnya kudus. Mengingat juga untuk rapat daripada DKRP dan STT Aletheia membahas terkait dengan camp, Tuhan kiranya juga tolong dan sertai supaya kami semua ini adalah orang-orang yang hidupnya dikuduskan dan menyenangkan hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.